Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi assir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita jutaan nikmatnya yang tidak bisa kita hitung berapa nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana di surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmatku, niscaya engkau tidak akan dapat menghitung atas nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Di dalam firman Allah ini sudah jelas bahwasanya Allah memberikan kepada kita curahan nikmatnya yang sangat banyak. Tapi kita kadang, Bapak Ibu, Allah sudah memberikan kepada kita curahan nikmat yang sangat banyak, tapi kita lupa, lalai akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanda kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita ialah dengan menjalankan perintah yang Allah tetapkan kepada kita dan menjauhi larangan yang Allah berikan kepada kita. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling kecil syukur kita dengan nafas kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasa syukur kita yang sekecil-kecilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa syukur kita yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala ialah tentunya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tandanya kalau kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka wajar dan pantaslah kita selaku hamba Allah untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bilafzin alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam ke pangkuan alam, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biar bagaimanapun, setinggi manapun jabatan kita, sekaya manapun kita, pasti yang kita harapkan nantinya ialah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Di situ tiada berguna anak, harta, tahta dan jabatan kecuali hati yang ikhlas, hati yang selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pendek katanya, kita nantinya sama-sama mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpentingnya kita selalu membacakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diceritakan Bapak Ibu bahwasanya dulu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang sangat kikir, yang sangat pelit. Bahkan Bapak Ibu, kalau dia lewat pada suatu malam, di dalam kegelapan itu semuanya gelap. Adalah satu umat Nabi Muhammad SAW lewat, bahkan saking pelitnya Bapak Ibu, cahaya daripada senternya Bapak Ibu, dia tidak mau mengarahkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Inilah saking kikirnya Bapak Ibu. Lalu sahabat menanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah masih ada orang yang paling kikir di dunia ini?" Kata sahabat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ya, masih ada." "Siapa ya Rasulullah?" "Ialah umatku apabila mendengar namaku," kata Rasulullah SAW, "mereka enggan untuk bersolawat kepadaku," kata Nabi Muhammad SAW. Inilah saking perlunya kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk memperoleh syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, marilah kita sama-sama mengucapkan ataupun mengirimkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang berlapaskan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan bacaan salawat ini, mudah-mudahan kita nantinya dapat memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita yang akan kita bawakan pada subuh yang berbahagia ini adalah pentingnya kita menerapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, mana tahu nantinya ada perkataan saya yang kurang tepat di hati Bapak Ibu sekaliannya. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Maklum Bapak Ibu, saya enggak ada persiapan karena sebetulnya subuh ini bukan jadwal saya, karena mungkin ustadznya lagi berhalangan, maka akan saya gantikan pada subuh yang berbahagia ini. Kalau kita bercerita tentang rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah syukur dalam arti apa yang diberikan Allah kepada kita harus kita syukuri sepenuh jiwa dan hati kita. Tapi Bapak Ibu, bahkan manusia sekarang tak pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Bahkan mereka sempat takabur Bapak Ibu atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Contohnya Bapak Ibu, Allah memberikan kepadanya ujian, Allah memberikan kepadanya cobaan. Tapi Bapak Ibu, di samping Allah memberikan ujian dan cobaan kepadanya, dia tidak tahu bahwasanya cobaan ini ataupun rintangan ini yang diberikan Allah kepadanya suatu ujian. Bagaimana hambanya bisa menjalankan cobaan yang diberikan Allah ini? Tapi kadang kita Bapak Ibu, Allah memberikan kepada kita cobaan, kita banyak mengeluh Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu yang paling sadisnya Bapak Ibu,
Kita bukan hanya mengeluh saja, tapi malah kita kadang tidak meridhai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hati kita, Bapak Ibu, dalam pembicaraan kita mengucapkan bahwasanya Allah tidak adil kepada kita. Inilah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu, di dalam perasaan kita bahwa Allah tidak sayang kepada kita. Ini jangan sempat, Bapak Ibu. Karena inna ba'da dhanni itsmun, sesungguhnya prasangkaan hambaku ialah misalnya Bapak Ibu, prasangkaan hambaku saya pun seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita dapatkan nanti yang buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan baik kepada kita, Bapak Ibu. Inilah yang pertama. Jangan sempat kita mencaci Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita cobaan, tapi di dalam hati kita, di dalam perkataan kita, Allah tidak adil. Allah terlalu banyak memberikan cobaan kepada saya dalam hati kita, Bapak Ibu. Inilah yang tidak dibenarkan dalam agama, Bapak Ibu. Marilah kita ambil iktibarnya, Bapak Ibu. Ini adalah cobaan. Kalau kita mampu menghadapi cobaan Allah ini, akhirnya kita akan dapat kemenangan seperti di dunia ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, kita kan disuruh di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh untuk mencari nafkah. Tetapi jangan sempat kita gara-gara mencari kemewahan dunia, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, Bapak Ibu. Karena kita di dalam dunia ini, kita disuruh, misalnya seperti di sawah, kita disuruh untuk bercocok tanam. Kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti untuk panennya di akhiratnya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang intinya, Bapak Ibu, di dalam menghadapi cobaan dan rintangan yang diberikan Allah kepada kita, marilah kita untuk selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sempat kita takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah, jikalau kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan tambah. Tetapi jikalau kamu kufur atas nikmat yang saya berikan, kata Allah, tunggulah azabku yang sangat pedih. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah memberikan kepada kita, misalnya Allah memberikan kepada kita pada hari ini, misalnya kebutuhan kita sehari misalnya 100.000, Bapak Ibu. Tetapi udah 1 bulan, malah kita mendapatkan satu hari cuma 50.000, Bapak Ibu. Tetap, padahal sebenarnya kebutuhan kita per hari 100.000. Kita jangan sampai mengupat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kalau kita mengkupuri atas nikmat yang diberikan Allah ini, duit yang 50.000 ini, kita bahkan di dalam hati kita tidak menerima apa keputusan Allah ini, yang akan kita dapatkan nantinya, Bapak Ibu, azab Allah yang sangat pedih. Tetapi kalau kita syukuri, Allah memberikan 50.000, kita syukuri, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah nikmat daripada tersebut. Intinya, Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, kalau tidak ada cobaan di dalam kehidupan ini, mungkin kita tidak akan merasakan yang namanya kepahitan, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita sudah merasakan yang namanya kepahitan, mungkin nantinya kalau Allah menambah nikmat yang sangat besar kepada kita ataupun kekayaan yang berlimpah ruah,
mungkin kita akan berhati-hati menjaga nikmat yang diberikan Allah ini, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Karena dari awalnya kita sudah dicoba Allah Subhanahu wa taala berbagai cobaan, berbagai rintangan, dari harta yang kecil akhirnya menaik dari kita perharinya dapat 50.000 karena kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah ini, akhirnya naik sampai 1 juta per hari, Bapak Ibu. Di sinilah letak kesyukuran mensyukuri nikmat Allah ini. Kita akan jaga nikmat yang diberikan Allah ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau Allah dari awal sampai akhir kita diberikan Allah nikmat yang sangat besar, tidak ada cobaan, mungkin di dalam hati kita tidak ada yang namanya sifat penjagaan daripada nikmat yang diberikan Allah. Karena Bapak Ibu, dari awalnya kita sudah merasakan kenikmatan. Jadi intinya Bapak Ibu, di samping Allah memberikan kepada kita cobaan, ada hikmah yang sangat besar. Coba kita lihat anak di zaman sekarang, Bapak Ibu. Kalau di zaman dulu, kebanyakan di zaman para orang tua kami lah, bagaimana rasanya dulu dari awal, dari nol, membangun, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sakitnya kita rasakan dulu, Bapak Ibu. Coba kita bayangkan sekarang, Allah telah memberikan kepada kita berupa aset yang sangat banyak di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu, kita sangat menjaga nikmat yang diberikan Allah ini. Tetapi kalau anak zaman sekarang, Bapak Ibu, karena orang tuanya udah banyak duit, apa yang diminta anak dikasih, fasilitas ini dikasih, mobil ini dikasih, motor ini dikasih. Coba kita tengok Bapak Ibu, mungkin anak yang zaman sekarang tidak bisa menjaga pemberian kita ini karena dia merasakan sangat mudah untuk didapatkan. Tetapi kalau sekiranya dari awal, dari nol, mungkin kita berhati-hati menjaga barang ini. Inilah perbedaannya, inilah hikmah daripada yang diberikan Allah kepada kita, cobaan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, intinya kalau Allah memberikan kepada kita cobaan, marilah kita sabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, memang kesabaran ini sangatlah susah kita jalankan, karena pahala kesabaran tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya karunia Allah beserta orang-orang yang sabar. Di dalam firman Allah ini pun sudah jelas Bapak Ibu, bahwasanya kesabaran ialah suatu bentuk amalan yang sangat susah kita jalankan, Bapak Ibu. Karena kesabaran ini perlu kita ketahui, Bapak Ibu, bahwasanya sabar dan puasa tidak ada yang mengetahui daripada pahalanya tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena pengamalannya sangatlah susah untuk kita jalankan. Inilah saking besarnya pahala daripada kesabaran ini, Allah tidak membukanya di dunia ini berapa dari pahala kesabaran. Di samping itu Bapak Ibu, kalau kita sudah merasakan dari awal pahitnya kehidupan, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diberi Allah harta yang banyak, harta yang berlimpah ruah, marilah kita syukuri. Jangan sampai Bapak Ibu, dari awal kita diberikan Allah harta yang banyak, diberikan Allah cobaan, kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada aku harta yang banyak, harta yang berlimpah ruah, supaya aku bisa untuk beribadah kepadamu ya Allah, supaya aku bisa semakin tenang beribadah kepadamu ya Allah. Di dalam pikiran kita dulu Bapak Ibu ya, supaya aku bisa beribadah semakin tenang kepadamu ya Allah, supaya aku bisa menjalankan solat 5 waktu berjamaah ya Allah. Mungkin di dalam pikiran kita seperti itu Bapak Ibu. Tapi kebanyakan nyatanya Bapak Ibu, setelah kita diberikan Allah harta yang banyak, bukan malah tambah
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pertanyakan Bapak Ibu. Mungkin ini kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat cerita dulunya Bapak Ibu, ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak salah Bapak Ibu, namanya Sa'labah. Dia ini adalah seorang hamba Allah yang sangat miskin Bapak Ibu. Dia memang sewaktu miskin ibadahnya, Masya Allah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Sewaktu miskinnya dia berjamaah 5 waktu sehari semalam Bapak Ibu. Tetapi Rasulullah heran Bapak Ibu, pas salam dia langsung pergi dan meninggalkan masjid. Belum doa, belum zikir, dia sudah meninggalkan masjid Bapak Ibu. Lalu Rasulullah SAW heran Bapak Ibu. Dia bertanya, sewaktu-waktu Rasulullah menjumpai seorang sahabat ini, "Ya Sa'labah, kenapa engkau pas salam langsung keluar dari masjid?" Lalu Sa'labah menceritakan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya adalah orang yang sangat miskin. Kami hanya mempunyai pakaian cuma satu. Saya solat, langsung saya lari ke rumah karena istri saya belum solat Rasulullah. Kami ganti-gantian daripada pakaian ini Rasulullah," kata sahabat. Inilah saking miskinnya sahabat Rasulullah SAW ini. Lalu sahabat ini, Sa'labah ini meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW. "Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala biar saya diberikan Allah rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah ruah," kata sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Bapak Ibu, Rasulullah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sama-sama tahu Bapak Ibu bahwasanya doa Nabi tidak pernah, bahwasanya doa Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat ini. Alhamdulillah, dengan berkah doa Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan harta yang berlimpah ruah kepada Sa'labah ini. Singkat ceritanya Bapak Ibu, bahwasanya Sa'labah ini adalah seorang pengembala kambing. Tahun ke tahun Bapak Ibu, kambingnya bertambah semakin banyak. Akhirnya dengan semakin banyaknya kambingnya, apa yang dia dapatkan Bapak Ibu? Dia bukan tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sibuk mengurus daripada hewan peliharaannya. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan minta harta yang banyak, kita jangan minta harta yang berlimpah ruah. Yang kita minta apa Bapak Ibu? Kita minta harta yang banyak, harta yang berlimpah ruah, harta yang berkah. Jangan lupa berkahnya Bapak Ibu. Karena keberkahan itu daripada harta, keberkahan itu akan membawakan kepada ketakwaan. Jadi jangan lupa untuk doa keberkahan. Kalau kita hanya meminta, "Ya Allah, berikanlah kepada saya harta yang banyak, harta yang berlimpah ruah." Tetapi kalau kita lupa daripada yang namanya keberkahan, maka yang ada nantinya Bapak Ibu, kita akan semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, kalau kita meminta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apapun rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan mendorong kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pesankan lagi Bapak Ibu, kalau kita berdoa, kita boleh meminta harta yang banyak berapapun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan lupa untuk meminta daripada keberkahannya. Tapi Bapak Ibu,
perlu juga kita introspeksi diri kita. Kita jangan terlalu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi melakukan yang diperintahkan Allah kita enggan. Gimanalah Bapak Ibu ini? Ada diceritakan suatu kisah Bapak Ibu, bahwasanya ada seorang di zaman dulu sahabat Rasulullah SAW. Ini seorang yang jauh daripada mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Bapak Ibu kayanya, sangat kaya Bapak Ibu. Kita kadang Bapak Ibu, kita jangan terlena kekayaan yang diberikan Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada saya harta yang banyak, harta yang segini-segini. Allah memberikan, tetapi kita tidak sholat. Kita jangan berprasangka Bapak Ibu bahwasanya Allah sayang kepada kita. Akan tetapi harta itulah yang semakin menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu kisah Bapak Ibu, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa banyak harta, tetapi dia tidak sholat. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, Allah menyuruh kepada malaikat, ya malaikatku, berikanlah berapa harta yang dia minta, kasih aja. Saya sudah muak mendengarkan doa-doanya. Dia selalu berdoa kepadaku, tetapi beribadah tidak mau kepadaku. Berikan, biar dia semakin jauh daripadaku, biar nantinya hartanya lah yang menyesatkan dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diberikan Allah harta yang banyak, tetapi ibadah kita semakin menurun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berprasangka bahwasanya harta ini, bahwasanya Allah sayang kepada kita Bapak Ibu. Akan tetapi inilah ujian yang sangat besar diberikan Allah. Tetapi kalau Allah memberikan harta yang banyak kepada kita, harta yang berlimpah ruah, tapi ibadah kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah kita semakin meningkat, inilah yang namanya harta yang barokah Bapak Ibu. Jadi kita sudah bisa membandingkan mana harta yang memberikan keberkahan, mana harta yang tidak memberikan keberkahan. Coba kita lihat Bapak Ibu, kita lihatlah di Batam ini banyak orang yang kaya Bapak Ibu, banyak orang yang kaya, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang seperti ini di dalam kita pribadi Bapak Ibu, marilah kita sama-sama introspeksi diri kita. Jangan kita menganggap kita meminta kepada Allah ini itu dikabulkan oleh Allah. Jangan kita menganggap Allah sayang kepada kita kalau kita tidak dibawakan harta semakin bertakwa kepada Allah. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk kesimpulannya Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah dengan Allah memberikan bertambahnya harta kita, apakah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu aja Bapak intinya. Kalau Allah semakin menambah rezeki kita, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu, inilah tanda daripada harta yang barokah. Tetapi semakin Allah memberikan harta yang banyak kepada kita, kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti ini? Allah semakin banyak mengasih harta kepada saya, tetapi saya makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu, kita yang mengambil daripada rezeki itu salah jalan, atau daripada jalan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, di samping kita yang namanya menghadapi kehidupan dunia ini, janganlah kita untuk melalaikan daripada yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah dalam Al-Qur'an Bapak Ibu di dalam surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Jikalau datang ajal seorang kamu, maka tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Dari firman Allah ini sangat ditegaskan kepada kita Bapak Ibu, bahwasanya ajal itu kita tidak akan tahu, ajal tidak bisa dipercepat, ajal tidak bisa diperlambat. Intinya Bapak Ibu, dalam firman Allah ini kita harus bisa menyiapkan diri kita untuk nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal kita tidak akan tahu kapan datangnya. Kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa mempercepat. Dari firman Allah tadi yang intinya, marilah selagi kita masih hidup di dunia ini, marilah kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah boleh-boleh saja Bapak Ibu, itu memang kewajiban kita di dunia ini, tetapi jangan sempat melalaikan yang namanya kehidupan akhirat Bapak Ibu. Mungkin cukup di sinilah kultum yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami minta ampun. Karena al-khata' wan nisyan sifatani lil insan. Salah dan lupa sudah tentu bagi diri manusia. Untuk mengambil daripada keberkahan daripada acara kita ini Bapak Ibu, marilah kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma tawwil wa barik umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وزين أخلاقنا ووسع رزاقنا يا الله يا رب العالمين. اللهم تقبل حاجاتنا يا الله، اللهم تقبل حاجاتنا يا الله، اللهم تقبل حاجاتنا يا الله دنيويا وأخرويا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.